Ben, ngene ngobrol sik ora apa-apa. Buka dulu gak apa-apa ya. Mungkin kanggo YouTube menunggu rasa maca, rasa hopek apa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita menyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali di sharing session terkait dengan agenda kita tentang tadabbur Al-Qur'an, dan kali ini kita membahas tema yang dari segi judulnya mungkin banyak yang kaget ya. Iya. Karena perlukah menghafal Al-Qur'an? Seakan-akan tuh apa ya? Perlu atau tidak? Padahal itu sudah sebuah keharusan misalkan ya untuk setiap orang muslim untuk menjaga Al-Qur'an dengan menghafalnya, kan gitu. Jadi kok masih ada pertanyaan perlu atau enggak, kan mungkin jadi tanda tanya besar bagi para pemirsa semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW serta pada keluarganya, para sahabatnya, dan setiap orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau. Alhamdulillah untuk kesempatan siang hari ini, walaupun molor berapa menit Pak? 10 menit karena beliau roadshow ini. Ya, roadshow dari mana tadi Pak? Salemat. Oh, dari Salemat yang ngisi 212 Mat atau Salemat, ngisi di sana. Unitnya BDS. Ya, unitnya BDS di dekat Taman Edupa Gemolong itu ya. Jadi setelah ngisi di sana langsung bablas ke sini, dan ini roadshow di dua tempat. Semoga waktunya nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Pak. Oke, ini Pak Dokter ya, terkait dengan judul yang kita angkat. Tadi sudah saya sampaikan di depan, kok judulnya kok perlukah menghafal Al-Qur'an? Menghafal Al-Qur'an perlukah? Nah, kan gitu. Ya. Jadi apa memang masih ada semacam perbedaan pendapat ya? Pendapat bukan pendapatan. Kalau perbedaan pendapat tentu memang itu ada. Jadi kok masih ada tanda tanyanya. Bahkan kalau kita sering mendengar para ustadz dan baca di buku-buku, Al-Qur'an itu perlu kita hafalkan karena untuk menjaga keotentikan Al-Qur'an tersebut. Karena kan mungkin ya ada yang mau memalsukan Al-Qur'an atau Al-Qur'an sudah punah misalkan seperti itu, dan itu tidak mungkin ya. Ini ada yang menjaganya dengan hafalannya. Nah, ini kok masih ada semacam pertanyaan seperti itu bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dani ya. Kita santai-santai aja ya, dulu ya. Santai ini. Biar tidak setegang judulnya. Sebenarnya judul ini kita buat ya, adalah salah satunya itu sebagai suatu penyeimbang ya, atau mungkin bisa sebagai suatu bagaimana kita menanggapi berbagai macam, kadang-kadang menganggap ya, mungkin bisa dilihat nanti di YouTube itu ada beberapa pernyataan yang menganggap bahwa menghafal tidak penting, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat malah ya. Menghafal Al-Qur'an tidak bermanfaat gitu. Ada kesimpulan-kesimpulan yang terkadang ya, nanti kalau tidak kita dudukkan secara baik ya, khawatirnya ini kan nanti dilihat oleh orang-orang yang mungkin tidak cukup bisa mencerna suatu informasi. Ya, sehingga dia akan mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang terkadang kesimpulan itu terlalu prematur atau terlalu dini, terlalu instan ya. Karena kurangnya informasi-informasi atau cara untuk mendudukkan sebenarnya menghafal itu bagaimana sih dan seterusnya gitu ya. Nah, ini
ini yang apa namanya jadi latar belakang. Dan kita juga punya kegiatan ya, salah satunya di Halaqah Kreatif Tadabbur Al-Quran, dan ini menjadi suatu pembahasan yang sering kita bahas di dalam pertemuan kita di Halaqah setiap Senin ya. Itu kita sering kita bahas. Ya. Itu tadi disampaikan ada video-video di YouTube yang berseliweran di media sosial ya tentang kalau seorang orang awam ya, misalkan orang awam itu bisa mengambil kesimpulan dengan video-video tersebut, misalkan dari siapa kemarin Kamila ya, video itu ya sebut Kang kita iya itu aja. Itu memang kalau orang awam tuh mendengar dan melihatnya itu seakan-akan bisa langsung menyimpulkan, wah ternyata kok menghafal kok malah seperti ini ya, kan gitu. Jadi dengan adanya program ini, jadi program kreatif Tadabbur Al-Quran ini, kita tidak hanya menghafal saja, biar tidak yang disangkakan seperti di video-video tersebut ya. Jadi itu tadi menghafal yes, mentadaburinya juga oke, kan gitu. Jadi kalau tadi saya membuka di surat Shot ayat berapa, 30 berapa tadi ya, tentang Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi, kan kayak gitu. Nah itu saya hafal. Jadi cuma sekelas buka itu. Baru ayati dan seterusnya. Iya. Tadab baru. Ya. Jadi gini Mas Yani, jadi itu memang berawal dari suatu namanya teori di dalam level berpikir. Iya. Jadi karena dihubungkan dengan situ. Jadi kita mungkin nanti kita bisa masuk di situ ya. Jadi ada namanya istilah taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom itu level berpikir ya. Jadi mulai dari pertama itu adalah hafalan ya. Kemudian pemahaman, ya. Kemudian aplikasi, kemudian analisis, kemudian level berikutnya adalah evaluasi dan grade. Jadi ada 6 level. Sehingga kemudian disimpulkan gitu ya, bahwa menghafal itu atau menghafal Al-Quran itu menjadi tidak bermanfaat dan seterusnya ya, karena dianggap tidak bisa paham atau tidak tidak ada pemahaman di situ ya. Jadi itu. Jadi yang pertama kita harus letakkan dulu. Pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang sering kita dengar, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu adalah dan kami menjaga dari Al-Quran itu supaya menjaga keaslian, keautentikan dan seterusnya. Seperti bagaimana tadi yang pertama dilakukan. Jadi kalau kita lihat Al-Quran itu ya, jadi kalau kita bandingkan ya dengan beberapa mungkin kitab yang lain dan sebagainya, tidak banyak atau mungkin hampir tidak ada orang yang bisa hafal. Atau mungkin kalau ada saya nggak tahu, mungkin dikit banget atau mungkin. Nah kalau Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu memang bisa dihafal bahkan orang yang tidak paham bahasa Arab. Itu kan aneh, ya kan? Seperti kita, ya kemarin ya misalnya kalau kita bandingkan tidak seperti buku-buku yang lain ya memang beda sekali ya. Misalnya ada orang baca kitab atau bukunya mungkin Newton atau mungkin tentang Pangeran Diponegoro dan sebagainya, karangan siapa, baca tapi dia tetap tidak akan bisa hafal. Apalagi kalau dia bahasanya bahasa lain. Nah inilah namanya kemukjizatan Al-Quran, sehingga dia bisa dihafal banyak orang. Dan sehingga dengan dihafal banyak orang tadi akan memberikan peluang yang tipis untuk bisa ditiru, digilangi atau ditambah-tambahi dan seterusnya. Karena banyak orang yang hafal. Mungkin sekarang sudah ada kitab, sekarang sudah ada ini dan sebagainya. Tetap hafalan pada manusia itu akan kembali melengkapi dalam pengecekan. Karena di kitab-kitab pun juga ada kadang dipalsu ya. Karena ketika dipalsu, ditambahi dan sebagainya, maka tetap cepat konangan dibanding dengan ya ini adalah salah satu kemujizatan Al-Quran. Memang tidak bisa disamakan dengan kitab yang lain. Sehingga tetap akan ada orang yang hafal tadi ya, menghafal Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua ya. Jadi terkadang kita itu terlalu seringnya mendikotomi. Jadi
penting yang ini atau yang ini. Jadi dibelikan bukan suatu alternatif. Kalau dulu misalnya saya masih kelingan dulu tahun 2008 ya, ketika saya menulis juga namanya Mudah Hemat Hidup Sehat, tapi itu isinya sebenarnya mendudukkan herbal dan medis. Pilih medis apa herbal? Kan kayak gitu. Jadi atau pilih Tibu Nabawi atau medis, atau tadabbur atau tilawah, kan kayak gitu kan. Jadi terkadang kita juga menjawabnya juga terjebak dengan pilihan-pilihan kayak gitu, tanpa kita mendudukkan. Sekarang kita gini aja. Jadi level berpikir tadi itu adalah suatu urutan dari cara berpikir. Jadi misalnya gini ya. Jadi misalnya ada tidak berguna atau tidak bermanfaat menghafal, yang penting paham, ya kan gitu ya. Jadi bagaimana orang itu akan bisa paham kalau dia tidak punya hafalan, kan gitu. Jadi begini, ketika seseorang belajar dan mampu untuk menghafal, ya toh, itu jauh lebih akan menghasilkan kualitas pemahaman lebih daripada orang yang tidak hafal. Ya. Misalnya begini, setelah memahami nanti kan ada namanya aplikasi ya. Dan orang yang mengaplikasikan atau mengamalkan kayak gitu ya, maka dia orang yang hafal, dia akan punya kualitas aplikasi yang berkualitas tadi lebih tinggi dibanding orang yang tidak hafal. Kemudian orang begitu juga nanti di namanya evaluasi, analisis dan sebagainya. Jadi sampai pada evaluasi gitu, dia akan punya kualitas yang lebih baik. Misalnya begini ya. Karena termasuk pemahaman itu juga perlu dihafal. Pemahaman perlu dihafal. Iya. Gimana itu, Pak? Contohnya gini ya. Terkadang antum dulu mungkin pernah paham isinya dari surat Ad-Duha. Iya. Pernah paham. Tapi setelah berapa lama, ya kan? Kan lupa lagi. Iya kan? Lupa lagi kan? Apa isinya? Kan kayak gitu. Ya. Tapi kalau dengan orang yang hafal, maka kita bisa merekol pemahaman tersebut, mengambil kembali lebih cepat dari pemahaman tersebut, ya kan? Misalnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ada dua sumpah, wadduha wal laili idza saja. Kemudian ma wadda, kamu tidak akan ditinggalkan oleh Rabbmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan kamu tidak. Ini kan membantu kita mengembalikan pemahaman kan? Iya kan? Kemudian setelah itu apa? Al-akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kayak gitu kan berarti kehidupan dunia atau kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kan akhirnya itu pemahamannya ini lagi kan. Kalau dia tidak hafal, coba. Biasanya dia agak sulit untuk merekol kembali pemahamannya, dan terkadang acak. Atau kemarin bahkan ada teman kita ya, Mas Robit, itu malah menghafal Quran itu dengan menghafalkan artinya dulu. Kan gitu, katanya lebih mudah kan gitu ya. Nanti kapan kan bisa kita ajak aja itu. Bisa nanti diajak diskusi di sini. Itu ya Mas Robit kan dari Nasirul Quran ya. Salah satu teknik dia menghafal Al-Quran kemarin pas saat mondok di Nasirul Quran. Nah ini jadi salah satu kenapa juga menghafal itu bukan sesuatu yang penting, karena dia akan menentukan kualitas fase-fase selanjutnya. Nah misalnya kayak gitu tadi, kayak gitu kan. Misalnya kalau kita mau mengaplikasikan ya, mau wudu, mau ada yang lupa kan kelewat, atau kita masuk suatu analisis. Misalnya orang itu gini, orang yang hafal undang-undang dengan yang tidak, dia tetap lebih kuat yang hafal undang-undang. Karena ketika dia masuk suatu analisis, maka analisis itu akan menganalisis suatu poin tertentu ya, poin A, poin B, poin C, poin D, dan seterusnya itu. Ketika 1-2 poin lupa, ya kan lupa, maka dia analisisnya akan poin itu nggak tak masukkan. Tetapi dengan menghafal, kita akan lebih mudah untuk mengembalikan poin-poin. Bahkan orang pengen menghafal pakai jembatan keledai dan sebagainya. Tapi Al-Quran itu mudah dibanding dengan yang lain.
Bedanya begitu ya, kayak gitu ya. Itu salah satu menghafal. Dan beberapa yang lain ya juga bagaimana menghafal itu juga sesuatu yang apa namanya, sehingga menghafal itu menjadi sesuatu yang vital, yang memang harus diam. Belum lagi kita berbicara pada nanti tahap selanjutnya ya. Misalnya di sini bagaimana kalau kita menghafal itu digunakan untuk mengajar, digunakan untuk diskusi, kemudian negosiasi, berdebat. Ngapunten kalau kita misalnya negosiasi, udah buka ChatGPT dulu, kelamaan kan? Kelamaan sekali. Apalagi kalau apa namanya seperti debat. Iya kan? Debat kan langsung face to face dan itu harus di dalam detik itu juga muncul kan detik itu juga karena untuk mempengaruhi audiens. Iya. Dokter Zakir Naik Zakir Naik itu ya dihafal itu kan sehingga dia mampu untuk menarik merekol semuanya itu ketika ada pertanyaan dijawab. Cuma kalau jawab bentar tak ChatGPT dulu kelamaan juga kan, karena memang kita butuh namanya suatu materi yang dia itu masuk pada otak bawah sadar, yang kalau itu ada suatu stresor atau suatu peristiwa kondisi, maka responnya itu bisa lebih cepat. Apalagi kalau seorang imam sholat, apalagi itu kan jauh lebih penting kan gitu, karena memang kalau seorang imam terus di tengah jalan terkadang lupa, nah itu kan bagaimana cara mudah merekolnya dan tidak berganti ke surat yang lain kan gitu, itu kan sangat penting bagi seorang imam ya. Penting sekali itu. Jadi dan di Al-Quran itu hafalan itu menjadi relatif lebih mudah dibanding yang lain ya, maksudnya yang lain tuh benar-benar susah untuk dihafal. Quran meskipun satu lembar itu enggak susah itu dihafal kan ya, tapi Al-Quran itu saya kadang-kadang pikir kenapa ini mudah, karena itu pola ya, ada pola. Ada yang ini karena di Quran itu juga ada namanya mat itu ada 2 ketukan itu membentuk irama. Jadi orang itu menghafal lagu itu mudah kan, karena membentuk irama tersebut. Di Al-Quran itu membentuk irama juga, sehingga lebih mudah. Belum lagi terus susunan ayatnya itu kadang-kadang di belakang dal semua, kan gitu, itu kan nggak mudah. Kayak rima kata gitu. Iya rima kata apa ya. Jadi di belakangnya sama semua, itu kan nggak mudah juga. Kita nggawe puisi yang Indonesia aja bisa ya. Jadi puisinya cuman apa, bur-bur ikan lele. Apa artinya itu? Aku Jimakle deh. Ya itu salah satu ini. Dan ini juga ya, yang penting juga ini ya. Jadi nanti ini juga kita lakukan sebenarnya di halakoh kereta ini. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu 6 level berpikir itu kita lakukan ya. Jadi di sini juga penting kepada orang-orang yang dia itu terutama ketika mendapatkan tadi peristiwa, ujian atau hal-hal yang dia perlu respon secara refleks. Secara refleks. Lah, terkadang kalau tidak sampai dihafal itu ya suatu ayat termasuk isinya tadi tidak lupa. Kadang-kadang kita merekolnya itu agak terlambat. Ketika terlambat itu ketika terlambat itu bisa dampaknya fatal. Misalnya ya, jadi orang ditimpa musibah, ditimpa ujian, meninggal ini dan sebagainya. Kalau dia tidak menghafal kemudian tidak memasukkan itu ayat-ayat yang berhubungan dengan musibah, misalnya ma asoba min musibatin illa biiznillah, dan itu di surat Taghabun kayak gitu ya, atau walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya. Banyak itu ayat musibah. Nah, kalau orang itu dia tidak masuk itu di otak bawah sadar, maka dia terkadang merespon ujian itu agak lambat. Dan keterlambatan merespon ujian tadi, kalau kayak gini kan
ini semua dari Allah, ini semua kan langsung lerem gitu. Iya, langsung sabar. Sehingga ketika itu maka dia tidak sempat tensinya naik terus ini mengambil keputusan-keputusan yang terkadang itu malah justru memperburuk. Membahayakan. Sehingga kalau kalau dia tidak hafal dengan ayat-ayat itu, kemudian ayat-ayat tentang musibah itu kan tensi naik stroke, sakit ya, stroke jantung. Kemudian yang lainnya. Kalau sudah terjadi stroke jantung itu kan mengembalikan nggak mudah. Iya. Nah, kalau orang itu dia ingat, maka dia akan cepat untuk merespon. Makanya di sini namanya kita perlu hafalan terhadap ayat-ayat yang dia menginspirasi kepada kita. Nah, ini beberapa yang bisa kita berikan. Nah, di sini sebenarnya sesuai dengan apa yang kita ini kan di halakoh kereta. Nah, itu kan masuk di itu ya tentang bagaimana pembelajaran di halakoh kreatif tadabbur Quran ini seperti apa sih belajarnya, karena kan kita juga sudah membuat sebuah komunitas-komunitas di BDS, kemudian di MHCare, di BDS Muslimah juga ada beberapa kemarin di pondok juga belasan ada, itu ya, ada belasan orang komunitas itu ya. Jamaah semasa iya, itu gimana untuk proses pembelajarannya seperti apa? Ya. Jadi alhamdulillah kita ada buku ini ya, buku kreatif tadabbur Al-Quran ini. Jadi berlatar belakang bagaimana kita ini ada pertanyaan. Ini nyambung nih ada. Apakah di Gemolong ada halakoh atau semacamnya untuk setoran hafalan dewasa atau lansia? Ini untuk hafalannya. Ya, untuk hafalannya. Nah, nanti bisa ada kita sediakan timnya. Nanti insya Allah ada. Karena kita juga punya rumah tahfidz, markas tahfidz ya. Markas tahfidz Nusantara itu nanti di sana juga ada pengampunya, ada ustadz dan ustadzanya juga. Nanti bisa menghubungi kami selanjutnya. Ini tadi masuk ke pembelajaran halakoh kreatif tadabbur Quran. Ya, ini jadi tadi dari kreatif tadi kita mencoba untuk membuat suatu metodologi aplikatif ya. Aplikasi yang tujuannya itu adalah bagaimana nanti belajar Al-Quran itu bisa terjadi namanya taslih, perbaikan. Karena kita ada 5 materi tadi ya. Ada namanya tilawah, kemudian ada tadarus, ada tadabbur, ada tatbik, kemudian taslih. Taslih terjadi goalnya adalah perubahan ya. Nah, jenis-jenis kegiatan yang kita lakukan ya. Itu kita ada 7 ya. Kita kelompokkan ada 7 supaya lebih enak gitu. Yaitu yang pertama yaitu adalah bagaimana teman-teman itu membaca Al-Quran beserta isinya. Yang kita sepakati adalah yang kesepakatan adalah terjemahan Depak ya, terjemahan tafsiriyah dari Depak, karena itu sudah terstandarisasi. Sehingga nanti teman-teman itu selain tilawah tadi ya, selain tilawah dia juga bisa memahami atau mengerti isi-isi dari Al-Quran tadi ya. Memang tidak semua langsung paham ya. Tapi tidak sedikit juga Al-Quran itu yang ketika kita baca tafsiriyahnya itu benar-benar sudah masuk ke dalam hati. Bahkan dari testimoni berbagai anggota halakoh itu ada seperti tadi ya, ada ujian tadi ketika dia sampai di surat Al-Mulk ayat 2 itu dia langsung nyes. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Karena yang ingatkanku langsung Quran itu adalah kalamullah. Nah jadi ini manfaatnya ketika seorang membaca ini dan serta isinya, sehingga kondisi kejiwaannya itu sering langsung dijawab Allah dengan Quran yang dia baca. Nah ini sebenarnya sesuai dengan namanya ketika Quran diturunkan di surah Al-Insan itu ayat 22 itu ya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Jadi Quran itu diturunkan bertahap, dia sesuai dengan kebutuhan kondisi psikologis pada saat sahabat itu. Ketika perang diturunkan ayat perang. Ketika ada fitnah tentang keluarga misalnya Aisyah diturunkan ayatnya berhubungan dengan itu, sehingga bisa terjadi namanya penjiwaan ya, menghayati
akhirnya bisa terjadi internalisasi sehingga bisa tercermin di dalam perilaku dan akhlak dari mereka. Jadi semacam sebuah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ada problem nih, ada masalah di sini. Langsung Allah turunkan ayat untuk menjadi solusi dari problem tersebut. Ini ya beda dengan zaman kita. Kita Quran sudah ada semuanya, tapi bagaimana kita bisa mengambil ilmu untuk menjadi solusi di kehidupan kita. Jadi kita bagaimana pandai-pandainya belajar Al-Quran ini untuk menjadi sebuah solusi dalam masalah di kehidupan kita. Kan seperti itu. Bedanya dari zaman dulu kayak gitu. Iya. Jadi ada ulama kan, Al-Quran itu bukan hanya diturunkan untuk orang-orang dahulu, orang Arab, tapi kepada kita semua. Terkadang kita belum mau untuk mendalami, atau mungkin yang kita lihat masih banyak orang itu ketakutan. Karena gini, jadi kita di halakoh nanti kita dorong orang itu untuk belajar aktif, tetapi juga ada batasan. Ketika dia nggak paham, dia jangan dipaksa, ditanyakan, serahkan ahlinya. Dan pemahaman juga bertingkat kadang-kadang bertingkat. Misalnya kemarin kita berbicara utang piutang, kan ada yang begini, kemudian kalau lebih dalam lagi itu ya kita konsultasi. Nanti ada program yang ini. Nah, ini yang pertama. Maka pertama itu programnya adalah kita namanya halakoh, kemudian ada setoran setiap hari namanya tadabbur Quran harian. Nah, ini kalau efektif bisa melewati grup WA, atau kalau di pondok-pondok atau di ini bisa melalui tulisan, ini tergantung kreativitas. Intinya targetnya setiap hari bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran, dimulai dari dosis seberapa dia kemampuan. Jadi tidak ditarget. Kadang-kadang satu juz waduh, itu kadang-kadang udah berat. Maka kita targetnya adalah dia istiqomah setiap hari. Nah, kenapa dibuat halakoh? Nah, ini ada lagi biasanya untuk membuat istiqomah dan sebab-sebab yang lain nanti ada di dalam e-book. Nanti kalau teman-teman menghendaki nanti bisa hubungkan panitia ya. Nah, nanti kita ini sebagai suatu produk yang nanti akan kita ini kan di Masjid Abidin yang sedang kita nanti linknya di bawah ini kalau mau memberikan kontribusi tolong di-share ya. Panjang kuningnya belum ada. Panjang kuningnya belum ada. Jadi tadi tentang kenapa harus berhalakoh karena memang kalau kita itu sendiri itu memang sulit. Kadang menyemangati diri sendiri aja sulit. Nanti yang bisa menyemangatkan dari orang lain, teman-teman kita. Jadi setiap hari kan kita nanti setoran udah baca surat apa, ayat berapa sampai berapa, kan seperti itu. Nah, itu kalau kita sendiri itu pun kadang ada pekerjaan yang mungkin sebenarnya tidak prioritas, tapi malah ngalahke dengan tadabbur ini. Nah, ini bagaimana tadabbur Quran harian ini bisa kita jadikan pekerjaan atau ibadah yang prioritas, kan gitu. Jadi tidak bisa ditinggalkan dengan kita hal sepele kan gitu. Ini jadi nanti akan kita bahas lebih dalam. Kita coba sebutkan 7 kegiatan tadi ya. Itu yang kedua. Yang kedua yaitu pertemuan halakoh secara offline. Jadi terkadang kita banyak inspirasi, teman-teman juga banyak inspirasi dan sebagainya. Ada pertemuan halakoh secara offline. Ini tergantung monggo apakah seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, tergantung nanti kelompoknya. Pertemuan ini juga nanti yang kedua pertemuan secara halakoh itu, misalnya halakoh itu bisa 5, bisa 10 dan sebagainya, bisa 3 juga apa-apa. Yang intinya bagaimana kita bisa berkumpul untuk saling menyemangati. Penting jangan sendiri, Pak. Jangan sendiri. Kemudian ada pertemuan namanya komunitas Hakireta. Nah, ini juga untuk berbagi inspirasi tentang Al-Quran dan seterusnya. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya bisa kita bahas per detail satu-satunya. Yang ketiga itu adalah kajian Al-Quran ya. Jadi kita ada semasa ada semasa, ada kajian-kajian insidental dan sebagainya. Dan kajian-kajian itu tidak terlepas dari Al-Quran. Ada yang kadang spesifik membahas tentang Al-Quran, kadang ada yang tematik, tetapi mesti ada Al-Qurannya di situ, iya kan? Mesti itu, karena Al-Qurannya pedoman. Kalau nggak pakai Al-Quran terus pakai apa lagi? Kan kayak gitu. Nah, itu kegiatan yang ketiga.
Kegiatan yang tadi kalau kita yang tadi membaca isi tadi kan kita masuk pada pemahaman kan. Iya. Nah, pemahaman, kemudian aplikasi itu nanti masuk pada tatbik, T yang keempat, tatbik. Nanti bagaimana sih kita membuat kreativitas untuk ini bentuk amalannya bagaimana dan sebagainya. Di situ ada namanya workshop kereta. Jadi nanti ada ini. Ya, kemudian yang setelah 3 kajian, yang keempat itu adalah tadabbur Al-Qur'an inspiratif. Apa itu? Tadabbur Al-Qur'an inspiratif. Apa ini? Ayat-ayat inspiratif itu ya. Ya. Jadi ini pengalaman saya. Pengalaman saya kan tiap hari juga sudah ada halaqah tadabbur Quran ini, kemudian dari membaca ayatnya, kemudian membaca terjemahannya. Dan di situ terkadang ketemu ayat-ayat yang di situ sangat langsung berhubungan dengan kehidupan kita. Nah, itu menjadi inspirasi tersendiri. Jadi dan itu akan menjadi sebuah, nah ini harus saya gali lagi. Ini seperti apa ya? Tafsirnya seperti apa ya? Asbab nuzulnya seperti apa ya? Nah, contohnya ini terkait dengan yang sering saya katakan itu tentang kita setiap orang kan di dunia pekerjaan. Nah, saya mencoba mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pekerjaan ini, dari perintah bekerja, kemudian tata tertib dalam bekerja, kemudian harus taat kepada pimpinan dan sebagainya. Ya, itu menjadi ayat inspiratif yang harus saya gali lebih dalam. Kayak gitu. Alhamdulillah, ini kalau kita di BDS setiap hari kita sudah lakukan ya. Jadi teman-teman sudah masuk pada level berpikir, sudah analisis ya, keempat ini, karena sudah aplikasi yang kita ini kan tentunya semuanya itu proses ya. Apakah aplikasi kita lakukan semua ya belum. Tapi proses berpikir ini sudah kita lalui, sehingga kita kalau belajar Quran ya memang harus jadi pinter. Iya. Kan kayak gitu. Nah, itu jadi tadi ya ini masuk pada ini tadi ya. Jadi inspiratif tadi. Maka kegiatannya setelah membaca kemudian mengetahui isi ayat-ayat yang inspiratif ditelusur ya lewat tafsir, asbabun nuzul dan seterusnya tadi, sehingga dia akan menjadi suatu iman booster. Jadi terkadang itu 1-2 ayat kalau jadi iman booster, wes ngegas. Amalnya ngegas. Oke gas. Iya, itu kita temui itu banyak itu. Contoh ayat iman booster. Ya, orang-orang kafir misalnya kayak gitu. Iya. Di dalam surah Ar-Rahman dulu. Di dalam surat Ar-Rahman tentang apa itu? Tentang laut itu apa yang dibatasi? Apa itu? Bahwa laut itu ada pembatas. Ya. Nah, itu. Ini jangan kan orang Islam, orang kafir pun dia bisa masuk Islam gara-gara ayat. Ya, lihat ayat. Kemudian ayat penciptaan manusia dari namanya nutfah, kemudian namanya nutfah, alaqah, mudghah dan seterusnya. Itu banyak ilmuwan yang masuk Islam. Itu ilmuwan-ilmuwan yang dia kafir dan sebagainya. Kemarin tuh di orang Jepang itu ada, dia merenungkan tentang itu, tentang penciptaan manusia juga kayak gitu. Itu nanti bisa telusuri. Padahal ayat itu sudah ada 1400 tahun yang lalu ya. Kemudian ada juga yang orang itu kadang sholatnya Senin Kamis dan sebagainya. Begitu puasa, Pak, betul sholat. Belum stabil, begitu baca ayat-ayat berhubungan dengan bagaimana pertanggungjawaban manusia, bahwa besok itu mulut ditutup, kemudian tangan akan berbicara, kaki akan bertanggung jawab. Dia dengar kayak gitu udah ini. Qadarullah, dia kan seorang musikus atau penyanyi kan. Penyanyi kan dia mikirkan mulutnya. Mulutnya ditutup, kemudian itu dia sampai ya, dan banyak. Jadi satu ayat ya itu diberikan. Jadi itu makanya dari teman-teman nanti dia setelah membaca itu dia mencatat ayat-ayat yang dia membuat inspirasi. Catat, kemudian mengkategorikan. Mengkategorikan. Ya, pertanyaan saya tak mau coba.
Nanti dulu ya. Ini biar saya mengkategorikan. Ini kan proses berpikir namanya analisis. Jadi mana ayat tentang mendidik anak, ayat tentang keluarga, ayat tentang iman, ayat tentang peringatan, ayat tentang ini di kelompok-kelompokkan. Ya kayak gitu. Nah, itu sesuai dengan inspirasi dia. Ya. Nah, ini berarti otak itu sudah melakukan namanya analisis. Nah, tahap berikutnya di inspiratif ini nanti ada produk. Produknya namanya kereta tadabbur dalam tematik. Maka tematik dia bisa kan, teman-teman kan sudah kita coba uji ya dengan membuat tematik itu suatu tulisan itu mungkin kalau yang tematik itu karena tematik kan mungkin ringkas mungkin 1 atau 2 halaman ya gitu. Tapi ada yang namanya kreatif tadabbur Quran dalam solutif, itu membuat suatu buku atau minimal berapa 100 halaman. Bismillah lah ya. Nah, ini akan membuat orang menjadi lebih ini lagi. Ya, sini saya ternyata banyak juga. Kemudian keempat tadi keempat, kemudian kelima ada namanya kereta dalam tahfidzul Quran. Bagaimana kita menghafal itu dimulai dari kebutuhan-kebutuhan kita. Mulai dari juz sama, kemudian dari ini ayat inspiratif tadi. Nanti bagaimana tekniknya nanti akan kita bahas satu persatu, kita sebutkan dulu. Kemudian yang keenam ada workshop kereta. Workshop kereta. Ini sudah pernah kita lakukan di Al-Qayyim ya. Jadi para pengajar kadang-kadang kan menerangkan Quran itu kan kadang-kadang kehabisan tema atau mungkin berhenti pada menghafal dan sebagainya kan kayak gitu ya. Jadi kita lengkapi bagaimana dia mengajar adab, akhlak, berbagai macam kehidupan itu bisa dihubungkan dengan Al-Quran. Nah, nanti itu ada namanya workshop kita. Mudah-mudahan nanti kita sudah bahas juga di Halaqah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengadakan event mungkin bisa sebelum Ramadan, mudah-mudahan lah untuk pemantapannya. Karena ini juga kadang sekali belum cukup, tapi nggak apa-apa untuk pemula pemula. Kemudian yang ketujuh itu ada kereta dalam media. Jadi nanti bagaimana kita mentadabur dengan multimedia atau bisa lomba dan sebagainya. Nah, itu ada 7. Ya, nanti mudah-mudahan kalau episode berikutnya bisa kita bahas satu persatu dinamikanya apa. Itu kita sudah buat namanya e-book ya. E-book ini kita persembahkan nanti untuk Islamic Center Gemolong atau di Masjid Abidin. Jadi teman-teman yang ingin berinfak itu nanti bisa kita kasih e-book ini ya. Kemudian silahkan hubungi, nanti bisa konsultasi bagaimana praktek dari halaqah kreatif tadabbur Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti pada berpikir tadi 6 level berpikir itu insya Allah dia bisa dilakukan terinstal juga ketika seorang melakukan halaqah kreatif tadabbur Al-Quran. Gitu. Jadi nanti insya Allah program kereta ini ya, halaqah kreatif tadabbur Quran ini akan kita install di Masjid Abidin atau di Islamic Center Gemolong yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Dan nanti bagi para pemirsa semuanya yang menginginkan atau menginfakkan sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid itu berarti juga berkontribusi di dalam program kreatif tadabbur Quran ini. Nanti akan kita berikan e-booknya. E-book kan berarti nanti kita kirim panduan pembelajaran halaqah kreatif tadabbur Al-Quran. Gitu. Tadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya. Nah, panjang banget ini. Bagaimana tips untuk mengambil hikmah dalam sebuah ayat agar kita bisa mentadabburi dalam kehidupan? Kadang cuma baca artinya tapi susah menghubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini persis seperti yang awal-awal kita belajar seperti itu. Jadi kita baca artinya, tapi memang ya bisa sekedar dibaca saja, tapi untuk menghubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari itu mungkin yang butuh effortnya masih kurang. Nah, ini bagaimana tipsnya, Pak? Jadi ini hampir saya tanyakan kemarin, saya diskusi juga dengan salah satu di pondok ya, anak-anak saya itu juga termasuk kesulitan itu para hafidz Quran itu adalah bagaimana dia menghubungkan apa yang dihafal dengan kehidupan sehari-hari. Maka di situ kita susun buku, dan ini sebenarnya ini pembahasan ini ada di workshop kereta. Tapi kita lakukan ini ya. Jadi memang
kita nanti belajar itu kan tahapannya. Kadang-kadang ketika kita mengambil nilai hikmah itu pada saat awal itu nilai kita ambil itu sederhana atau nilainya 1. Setelah itu dibaca lagi bisa 2, 3. Jadi terkadang apa Quran yang kita baca berulang-ulang kita renungkan, kemudian tambah nilai-nilai dan sebagainya. Karena gitu ya. Tentunya untuk mengambil nilai ini itu akan tergantung pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya itu ya tentang ayat itu, kemudian tentang asbabun nuzulnya, tentang tafsirnya, tentang sirah, tentang dan sebagainya. Cuma kalau kita paling sederhana dulu ya. Karena di terjemahan tafsiriyah itu kan sebenarnya Depak itu sudah mencoba untuk membuat terjemahan tafsiriyah itu lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, jadi salah satu yang kita salah satu spesifikasi kita di Hakrita itu adalah kita hubungkan dulu dengan namanya adab dan akhlak atau nilai-nilai itu ya. Kalau nanti untuk yang lebih jelimet dan sebagainya kita serahkan ahlinya. Misalnya mengambil nilai atau hikmah. Misalnya begini ya. Kita langsung berikan contoh misalnya begini. Di dalam surat ya, misalnya di surat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masuk ya? Dan seterusnya itu ya. Nanti bisa ini kita berikan di Dusama yang paling sederhana. Jadi nilai atau nilai urip. Enggak masuk kabeh. TikTok enggak masuk kabeh. Yo lanjut aja. Jadi nilai itu ini kita bisa masuk. Jadi itu berhubungan dengan namanya kita baca dulu namanya asbabun nuzul dari namanya surat Al-Ahzab tadi ya. Jadi asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad ada itu di dalam buku, bahkan di internet ada ya itu ya. Kita tahu dah, kita ceritanya kita persingkat misalnya di Nabi Muhammad mengumpulkan ini termasuk Abu Lahab, kemudian Abu Lahab mencerca celaka kamu Muhammad, kan gitu ya. Nah, maka dari peristiwa ini kita tanamkan bahwa nilai yang diambil adalah Abu Lahab tidak percaya kepada Muhammad sebagai Rasul. Berarti nilainya apa? Keingkaran kepada Muhammad sebagai Rasul berarti nilai terhadap keingkaran keimanan. Nah, jadi nanti kalau kita mengambil nilai itu kita hubungkan dulu dengan namanya keimanan tadi. Imanan pada Allah, iman pada Rasul, kitab dan seterusnya. Nah, ini jadi nilai terhadap keingkaran. Maka kita sebagai orang yang kita harus keingkaran terhadap Rasul sebagai Muhammad sebagai Rasul. Nah, ini nilai ya. Berarti selain keingkaran apa? Nah, kalau kita mengajarkan ke anak-anak, keingkaran biasanya dia diselingi dia didahului dengan ada namanya sebelumnya dia adalah namanya nilai kesombongan. Ya kan? Iya. Maka biasanya orang-orang yang sombong itu cenderung untuk susah untuk menerima hal-hal yang itu ingkar ya kan? Nah, ya kan? Nilai kesombongan, nilai keingkaran, ya kan? Ingkar kafiran lah gitu. Kemudian ada lagi, kenapa dia sombong? Ya kan? Nah, ini. Nah, inilah makanya nanti dalam proses hakrita kita harus berpikir kenapa sombong? Karena dia merasa lebih, ya kan? Hartanya merasa banyak, lebih tua dan makanya nanti di dalam Quran di setelah ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kan kayak gitu. Nah, sudah ada nilai ya. Nah, ini kalau kita mengajarkan kita masukkan dulu namanya nilai-nilai keimanan. Masukkan dulu dan seterusnya. Adab dan jangan sombong. Kebenaran itu belum tentu datang. Kamu kalau misalnya kamu kaya, kamu petinggi dan sebagainya, belum tentu kamu itu tidak salah. Maka perhatikanlah orang-orang yang memberi peringatan, cerna dulu loh. Orang terus celaka, kan kayak gitu kan? Celaka kamu Muhammad kan kayak gitu. Lah ini. Dan nanti kayak gini kita latih. Kemudian kita mencoba untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita di ini semakin teman-teman sudah mulai semakin ini ya. Yeah. Sudah mulai semakin paham dan ini penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita.
Mungkin salah satu contohnya itu ya. Nanti contohnya banyak. Itu kalau kita di Jusama saja sudah banyak banget itu. Nah itu nanti masuk di dalam workshop kereta. Workshop kereta. Sampai jam berapa kita Pak? Jamnya ini bisa nggak? 2:30. Ternyata ya. Jemput? Enggak. Enggak itu Oke. Ada pertanyaan lain enggak Mas? Tadi ada kata. Ada. Iya. Aku ki ajane ana Facebook ya. Apa-apa. Di sekitar Gemolong, tanya Kak, di sekitar Gemolong apakah ada halakoh? Itu tadi. Sudah ya. Nah, itu tadi yang tanya Kandang Live. Nih, cara istiqomah dalam tadabbur atau menghafal Quran. Istiqomah ya. Ya. Cara istiqomah. Jadi terkadang gini ya, cara istiqomah untuk tadabbur atau menghafal Quran. Ini jadi sebenarnya hak kereta ini kita gunakan untuk para. Jadi positioningnya itu sebenarnya ada 3 ya, yaitu dia pemula, newbie, iya. Supaya dia itu tidak takut untuk belajar Al-Quran, tidak takut membaca isinya dan seterusnya, ya kayak gitu, sehingga dia akan nambah. Kemudian dia sebagai muhasabah. Jadi ketika isinya dia mencoba introspeksi dulu, bukan terus menganukan orang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dia akan kita taruh untuk perbaikan adab dan akhlak. Karena Al-Quran itu adalah kitab induk adab dan akhlak, dan Quran itu kita baca setiap hari. Sayang kalau baca setiap hari kan kita tidak mencoba untuk mentadaburi dan sebagainya. Itu kan sayang. Karena biasanya dibaca setiap hari itu akan lebih masuk sampai otak bawah sadar. Nah, bagaimana istiqomah tadi ya? Kadang-kadang kita ini yang sering ini pada pemula tadi ya itu. Ini terlalu membandingkan kemampuan satu dengan yang lain itu terlalu. Wah, aku nggak bisa ngejar setorannya udah berapa juz ini dan sebagainya. Itu terkadang manusia kan punya kemampuan sendiri-sendiri ya. Jadi kita imbang itu gini, kita berusaha berikhtiar, berikhtiar sesuai kemampuan. Tapi ya memang takdir orang sendiri-sendiri, sehingga kalau aku kok seminggu ini kok wis gur apale setengah lembar atau setengah, ya enggak masalah. Yang penting itu proses dilakukan terus sambil diinternalisasi, dihayati dan sebagainya. Ada yang dia 1 minggu bisa 1 juz, ya enggak apa-apa. Ada gitulah, sehingga ketika kita berjalan sesuai dengan irama masing-masing, kemampuan dia lebih punya daya tahan. Iya kan? Masuk akal kan? Iya. Jangan melihat yang besar, yang banyak. Ya. Nah, gitu. Sebagai motivasi enggak apa-apa, cuma kita juga harus ngukur, sadar diri. Ngukur kemampuan dan sebagainya. Tapi juga kemudian aku sedek wae dan sebagainya itu kita ukur dulu setiap harinya kan berapa. Lebih ya. Ada punya kemampuan lebih. Jadi imbang. Jadi kita berikhtiar, tapi kita juga tahu bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Sehingga orang itu akan tetap membaca, akan tetap menghafal, akan tetap murojaah, mentadaburi sesuai dengan kecepatan kemampuan masing-masing. Nah ini di hak kereta itu kayak gitu, ya. Harapannya kalau namanya sesuai kemampuan kan ya punya daya tahan, istiqomah. Dan jangan lupa tadi ya masuk dalam komunitas atau halaqah. Mana itu? Karena nek dhewean itu biasanya terawati istiqomah. Kadang dewan ngajak setor lah, kita biasakan saja, bukan setor tapi mensiarkan bahwa kan kalimat itu harus kita ubah. Setor itu kayak laporan bawahan karo atasan kayak gitu, ya mensiarkan. Iya, itu mensiarkan. Ya, jadi kita membaca ini dan mensiarkan. Jam 3 ya. Kok jam. Untuk mungkin cukup dulu, nanti ada Pak Dokter kan ngoreksi kan mau. Oh ya. Itu tadi. Oke, cukup ya pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak-banyak, nanti insyaallah kita sambung lagi di lain waktu. Tunggu aja nanti untuk informasinya. Atau untuk ada yang bertanya dulu silakan bisa ke ditampung aja ya? Nomor WhatsApp 0812
26136112 itu call centernya di Balai Dakwah Sragen. Kayak gitu. Closing statement Pak Dokter, silakan. Ya. Kembali kepada tadi ya, bahwa hafalan itu adalah sesuatu yang penting karena dia adalah step awalan untuk ke level berpikir. Alhamdulillah juga di halaqah kita yang kita lakukan ini, selain kita mencoba istiqomah di dalam tilawah dan menghafal sesuai dengan kemampuan gitu, kemudian mentadaburi, kemudian kita melakukan ini sebagai suatu cara usaha kita, ikhtiar kita, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup kita dan tercermin dalam sikap dan perilaku kita, tercermin dalam akhlak kita sehari-hari. Itu memang tidak mudah. Saya juga belum apa-apa, tapi proses ini yang kita lalui bersama-sama sehingga Al-Quran ini benar-benar akan menjadi suatu budaya dalam adab dan akhlak umat Islam. Untuk sharing kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dari penonton semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.